Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu guru sekalian. Sebelum untuk memulai ibadah renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengangkat satu pujian seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu guru sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas berkat-Mu karena kami bisa bangun pada pagi hari ini dengan kondisi kami yang baik dan dapat berkumpul pada video ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di sini Tuhan dan menuntun kami agar kami mengerti firman yang akan Engkau sampaikan kepada kami. Bimbing kami dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami layak berada di hadirat-Mu. Inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-27 sampai yang ke-36. Saya akan membacakan ayat yang ke-27, yang ke-8 dan langsung ke ayat yang ke-35 dan 36. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ayat yang ke-35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikian firman Tuhan. Mengasihi musuh, mungkin gak sih? Kalau sama orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang baik sama kita, kayaknya baik sama mereka tuh gampang gitu kan. Ya tinggal baik aja, orang dia baik sama kita, gak ada keuntungan kan. Tapi gimana kalau orang itu ngeselin gitu loh. Orang yang kita benci, orang yang nyakitin kita mulu. Tapi harus kita hormati juga, harus kita kasihi juga. Dan lagi ini tuh ajaran Yesus gitu yang lu gak boleh bantah gitu. Apa ajaran Yesus terhadap orang yang kita benci? Di ayat yang tadi baru kita baca, Yesus itu justru menyerukan, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Dan ayat yang panjang tadi kalian baca aja lagi. Mungkin gak sih sebenarnya mengasihi musuh? Yesus menegaskan bahwa dengan mengasihi musuh, bahkan memberkati dan mendoakan orang yang mengutuk ataupun mencaci kita, dengan demikianlah identitas kita sebagai anak Allah menjadi nyata. Karena ya sama kayak yang dibilang di ayat itu, kalau kita cuma baik sama orang yang baik sama kita, apa bedanya dengan orang yang kita benci? Kan pasti dia baik sama orang yang dia suka aja, maksudnya orang yang baik sama dia juga kan.
Tapi kalau kita udah baik sama orang yang nggak baik sama kita, maka kita bisa bilang anak Allah yang sejati gitu loh. Karena seperti Allah itu baik kepada orang baik dan orang jahat. Contohnya itu dia kayak ngasih matahari kepada orang, ke semua orang, nggak dibedain kan yang mana penjahat mana enggak gitu. Itu ada di Matius 5 ayat 44 sampai 45. Nah, kita tuh juga harus kayak gitu. Kita tuh dipanggil untuk terus berbuat baik tanpa pilih kasih. Mau kepada orang baik kek, mau ke orang yang jahat kek, maupun jahat secara pandangan kita ataupun mungkin jahat secara nyata gitu, ini orang jahat gitu. Kita tetap harus baik kepada orang tersebut gitu. Karena yang kita benci itu sebenarnya perbuatannya gitu. Karena secara pribadi ya dia tetap manusia dan dengan manusia itu layak mendapatkan pengampunan dan pengasihan. Ya mungkin kita bertanya-tanya, terus gimana caranya ngasihin musuh gitu? Kan susah banget gitu kan. Kayak baik sama orang baik aja susah, kali ini disuruh baik sama orang jahat. Perselisihan, permusuhan seringkali menimbulkan kepahitan yang luar biasa. Dalam hal ini kita bisa belajar dari kisah Yusuf. Ingat kan yang di kitab Kejadian itu? Lebih tepatnya Kejadian 45 ayat 3 sampai 15. Ia dipandang iri oleh saudara-saudaranya karena menjadi anak sayangan ayah mereka, Yakub. Ia lalu dilemparkan ke dalam sumur yang kering, dijual ke negeri asing sebagai budak oleh saudara-saudaranya sendiri. Di Mesir nasibnya pun naas karena difitnah dan dipenjara. Jika ia mau, ia bisa menyimpan dendam gitu kan. Dia bisa dendam sama dan kesal sama saudara-saudaranya. Tapi ketika dia akhirnya besar nih udah jadi orang nomor 2 di Mesir, dia tuh nggak ada yang namanya apa tuh, waktu saudara-saudara datang tuh nggak ada dia kayak ngata-ngatain apa marah-marah. Justru dia tuh waktu saudara datang dia nggak deketin, dia cium saudara-saudaranya dengan nangis, bahkan dipeluk sampai bilang, kamu menjual aku sini sebab untuk memelihara kehidupan lah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi bukanlah kami yang menyuruh aku ke sini tetapi Allah. Yusuf dapat berbuat demikian karena ia mengarahkan pandangan kepada Allah dan rencananya. Jadi segala sesuatu itu bisa terjadi, tetapi tetap kita harus percaya bahwa di dunia ini tuh semua itu terjadi karena rancangan Allah, yaitu rancangan damai sejahteranya. Dengan demikian kita tuh bisa memiliki pikiran yang jernih kayak Yusuf gitu kan, positive thinking aja lah. Gue dibuang ke Mesir pasti karena emang rencana Tuhan gitu. Jadi ya itu yang membuat dia tetap penuh kasih bahkan kepada orang-orang yang apa ya, literally ngejual dia gitu loh. Kayak literally itu orang jahat, tapi dia tetap mengasihi itu karena dia punya pikiran positif gitu loh. Dan inilah yang Yesus katakan pada kitab tadi, Matius tadi, bahwa kita harus mengasihi orang yang kita benci atau orang yang notabene jahat. Mari kita meminta kasih Allah memenuhi hati ini agar kita mampu mengasihi dan mendoakan orang yang membenci dan bahkan memusuhi kita. Karena hanya dengan demikian kita disebut anak-anak Allah. Oke, mantap. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah Kau berikan kepada kami sehingga kami bisa mendengarkan dengan baik Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami Tuhan, agar kami dapat menjadi orang seperti yang Kau ajarkan kepada kami untuk mengasihi orang-orang yang kami benci ya Tuhan. Ajarkan kami untuk mampu bersikap positif seperti Yusuf yang selalu percaya bahwa segala sesuatunya itu adalah bagian dari rancangan Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan kegiatan belajar mengajar kami. Kiranya Tuhan yang memberkati kami Tuhan agar kami bisa belajar dengan baik dan kami dapat mengerti apa yang guru kami ajarkan Tuhan. Berikan kami semua kekuatan untuk tetap mampu belajar walaupun dalam situasi pandemi ini ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah renungan kita pada pagi hari ini, mari kita mengangkat satu pujian lagi, lagu Seperti Wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai
ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang telah menyertai kami sehingga kami bisa mengikuti ibadah renungan pagi dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjaga kami dari awal ibadah renungan ini hingga sampai terakhir kami masih bisa mengikuti dengan baik. Ya Tuhan, setelah ini kami akan lanjut belajar Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati kami agar kami bisa belajar dengan baik, mengerti apa yang Guru ajarkan kepada kami Tuhan. Ya Tuhan, terimalah doa kami. Mari bersama-sama kita membacakan doa yang diajarkan Yesus kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan Allah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.